Setelah menimbulkan kontroversi dengan filmnya yang dirilis beberapa bulan silam, yang berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, yang mengangkat isu tentang penegakan hukum dan keadilan yang belum tercapai tentang kasus kematian Vina Cirebon yang belum tuntas proses hukumnya, karena diduga melibatkan sosok orang kuat. Kini Anggi Umbara coba melakukan hal serupa dalam film barunya yang berjudul Chromoleo. Film Chromoleo sendiri memang diangkat dari kisah urban legend dengan pesan penting tentang kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Secara lengkap, film Chromoleo mengisahkan satu hari yang panjang nan mencekam di Desa Majenang, Jawa Tengah, ketika Zia, diperankan Safira Ratu Sofia, datang dari kota dan ingin menghadiri pemakaman ibunya. Dia mengabaikan larangan kakeknya, Danang, diperankan Tio Pakusadewo, dan bersikeras pergi ke desa tersebut. Mengambil latar waktu pada 1984, kedatangan Zia yang ditemani Dika, diperankan Arbun Sungkar, ternyata bukan sekadar ingin menghadiri pemakaman ibunya. Dia hendak memenuhi rasa penasaran untuk mengungkap keberadaan ayahnya, Jarot, diperankan Cornelio Sani, yang hilang secara misterius saat Zia masih berusia 10 tahun. Namun, siapa sangka, kedatangan Zia justru diselimuti oleh teror Chromoleo. Satu persatu warga desa yang melihat hantu keranda ini berakhir tewas secara tragis. Sebenarnya, Aji Mumpung di film tidak dianggap sebagai sebuah dosa besar. Sebuah industri yang eksis dengan tujuan mencari uang dan memilih mengikuti tren untuk mendatangkan keuntungan tidaklah bisa dipersalahkan. Namun, penulis ingin mengkritik film ini karena para pembuatnya tidak menambahkan value apapun dalam upaya Aji Mumpung mereka tadi. Horor kesekian dari Anggi Umbara ini sejatinya hanyalah sebatas produk asal jadi yang bak dibuat secara autopilot. Kesan bahwa Chromoleo dibuat asal-asalan pun nampak sekali ketika filmnya mulai menebar teror. Build-up-nya selalu sama. Temponya seolah dipanjang-panjangkan, lalu hadir jumpscare generik di mana sang hantu sekadar setor muka dengan banyak sekali penggunaan teknik zoom in dan zoom out tak berguna. Pengarahan Anggi, hingga akting Safira Ratu Sofia gagal dimaksimalkan. Sekalinya kreativitas coba diperas, yang muncul justru salah satu adegan paling konyol di horor lokal kita dalam beberapa waktu terakhir. Jika oleh pembuatnya momen tersebut dianggap unik, maka tidak heran jika kualitas horor kita cenderung akan stagnan. Di ranah penceritaan, Chromoleo sejatinya menyimpan potensi menarik soal background Petrus, penembak misterius, yang sempat heboh beberapa tahun lampau. Sayang seribu sayang, eksplorasi naskahnya masih amat dangkal. Naskahnya lebih memilih memutar otak untuk melahirkan berbagai twist bodoh yang menumpuk di penghujung durasi. Chromoleo mengikuti kisah Zia yang terjebak dalam konflik antara kakek dengan ayahnya dengan masa lalu kelam. Tinggal di kota, sang kakek yang bernama Danang pun melarang perempuan muda itu untuk pulang ke kampung halaman semenjak ayahnya, Jarot, menghilang. Namun, Zia melanggar larangan tersebut. Ia tetap kembali ke kampung halaman dengan alasan menghadiri pemakaman ibunya, tetapi sebenarnya juga ingin mengungkap keberadaan Jarot yang menghilang secara misterius saat masih berusia 10 tahun. Saat Zia berusaha mengungkap fakta tersebut, kehadirannya justru diselimuti teror. Pada malam hari, rombongan hantu pembawa keranda mayat bernama Chromoleo muncul bergentayangan dan merenggut nyawa siapapun yang menatapnya secara langsung. Zia berusaha menyelamatkan diri sambil mencari tahu misteri di balik kemunculan Chromoleo. Upaya ini justru membuat histori kelam keluarganya terungkap, termasuk soal hubungan antara kakek dan ayahnya yang hilang secara misterius. Siapa sangka, hilangnya Jarot ternyata ada hubungannya dengan Danang, yang merupakan anggota penembak misterius. Danang seringkali memanfaatkan kelompok preman bernama Gali untuk kepentingan pribadi. Termasuk dalam hal penjodohan anaknya dengan Jarot, yang didasarkan pada rasa terpaksa sekaligus ketakutan. Begitu para Gali sudah dianggap tidak penting, Danang akan membunuh mereka satu persatu. Sejak saat itu, roh penasaran Gali muncul. Mereka menjadi sekelompok hantu pembawa peti mati yang menakuti penduduk desa. Zia pun dihadapkan dua pilihan, antara Danang, kakeknya atau ayahnya, Jarot. Pilihan apa yang akan dibuat oleh Zia? Das kann man machen, ja.
meinte er so, ah ja, okay, und dann fängst du an, dich zu freuen. Ich meinte, ja super, ja, und du hörst gar nicht auf, dich zu freuen. Ja, und Schnitt.